Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pitagoras. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, sebelum lanjut, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu orang pertama yang mendapatkan info terbaru dari channel Pitagoras. Nah, langsung aja kita ke contoh soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 di sini adalah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x plus 11 sama dengan 6. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kali ini kita akan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Nah, jadi sesuai dari bentuk definisinya adalah kita rubah dulu 2x plus 11 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 11, maka didapatlah x sama dengan negatif 11 per 2. Nah, berikutnya kita akan rubah ke bentuk definisinya. Berarti nilai mutlak 2x ditambah 11 sama dengan plus 2x plus 11 jika x lebih besar sama dengan negatif 11 per 2. Berikutnya adalah negatif dalam kurung 2x plus 11 jika x kecil dari min 11 per 2. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk definisi dari nilai mutlak, berikutnya adalah kita cari dulu untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan 1 itu untuk x-nya lebih besar sama dengan negatif 11 per 2. Maka kita gunakan rumusnya 2x plus 11. Maka soalnya adalah 2x ditambah 11 sama dengan 6. Maka 2x sama dengan 6 dikurangi 11. Maka 2x sama dengan 6 dikurang 11 berarti negatif 5. Didapatlah x sama dengan negatif 5 per 2. Nah, sekarang kita uji x sama dengan negatif 5 per 2, apakah lebih besar sama dengan negatif 11 per 2? Ternyata benar. Ternyata benar, min 5 per 2 itu lebih besar sama dengan min 11 per 2. Itu untuk kemungkinan yang pertama. Untuk kemungkinan kedua, itu untuk x kecil dari min 11 per 2, maka kita gunakan rumus min 2x plus 11. Berarti min 2x ditambah 11 sama dengan 6. Pindahin aja negatifnya ke sini, jadi 2x plus 11 sama dengan negatif 6. 2x sama dengan negatif 6 dikurang 11. 2x sama dengan negatif 17, maka x sama dengan negatif 17 per 2. Nah, sekarang kita uji apakah negatif 17 per 2 itu lebih kecil dari min 11 per 2. Ya, ternyata juga benar. Maka didapatlah himpunan penyelesaiannya adalah negatif 17 per 2 dan negatif 11 per 2. Negatif 17 per 2 dan negatif 5 per 2. Jadi jawabannya adalah D. Nah, berikutnya untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini agak sedikit berbeda dari soal nomor 1 tadi. Di sini memuat dua buah konstantanya, yaitu negatif 3 dan 4. Nah, cara mencarinya sama dengan konsepnya, kita menggunakan definisi dari nilai mutlak. Tapi konstantanya kita selesaikan terlebih dahulu. Maka di sini nilai mutlak x plus 2 dikurang 3 sama dengan 4. Negatif 3 kita pindahkan ke ruas kanan terlebih dahulu, berarti nilai mutlak x plus 2 sama dengan 4 ditambah 3. Hasilnya adalah nilai mutlak x plus 2 sama dengan 7.
Nah, berikutnya kita gunakan definisi untuk menyelesaikan soal ini. Sebenarnya ada beberapa metode, yaitu dengan menggunakan sifat dari nilai mutlak. Tapi kali ini kita akan menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu X plus 2 sama dengan 7. Maka kita cari dulu X plus 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan plus 2 berarti min 2. Maka bentuk definisinya adalah nilai mutlak X plus 2 sama dengan X plus 2 jika X-nya lebih besar sama dengan min 2. Negatif X plus 2 jika X-nya kecil dari min 2. Nah, berikutnya ada dua kemungkinan solusinya untuk nilai X. Maka kita cari dulu kemungkinan yang pertama, yaitu kemungkinan pertama untuk X-nya lebih besar sama dengan min 2. Maka kita gunakan rumus X plus 2. Jadi X plus 2 sama dengan berapa tadi? 7. Maka X sama dengan 7 dikurangi 2. Maka X sama dengan 5. Sekarang kita uji apakah X sama dengan 5 itu lebih besar sama dengan min 2. Di syaratnya sini ternyata 5 itu lebih besar sama dengan min 2. Ternyata pernyataannya benar. Maka X sama dengan 5 merupakan salah satu solusi untuk nilai X. Kemudian berikutnya kemungkinan yang kedua untuk X kecil dari min 2, maka kita gunakan rumus negatif. Negatif X plus 2 sama dengan 7. Pindahin aja negatifnya ke ruas kanan, jadi X plus 2 sama dengan min 7. Maka X sama dengan min 7 dikurangi 2. X sama dengan negatif 9. Sekarang kita uji apakah negatif 9 itu kecil dari min 2. Nah, ternyata benar, min 9 itu lebih kecil dari min 2. Maka X sama dengan min 9 merupakan salah satu solusi untuk penyelesaian himpunan X plus 2 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 9 dan 5. Jadi jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini tadi soal nomor 1 dan nomor 2 kita menyelesaikan dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Nah, berikutnya di soal nomor 3 ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan sifat dari nilai mutlak. Nah, seperti kita ketahui bahwa sifat dari nilai mutlak itu adalah nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X dikuadratkan. Nah, jadi nilai mutlak 5X kurang 1 kita rubah ke dalam bentuk akar dari X kuadrat. Maka akar dari 5X dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, sekarang untuk ruas kiri yang ada tanda akar itu kita akan hilangkan. Nah, gimana cara menghilangkannya? Dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Jadi akar dari 5X dikurang 1 dikuadratkan. Kuadratkan kedua ruas sama dengan 4 kuadrat. Nah, ruas kiri nilai akarnya udah hilang karena kita udah kuadratkan. Jadi 5X dikurang 1 kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 berarti 16. Maka 5X kurang 1, nah kita hilangkan kuadrat, maka di ruas kanan dia jadi akar 16. Maka 5X dikurang 1 sama dengan akar 16 itu adalah plus minus 4. Maka kemungkinan yang pertama kita gunakan tanda plus. 5X kurang 1 sama dengan plus 4. 5X sama dengan 4 plus 1. 5X sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 per 5. Sama dengan 1. Didapatlah himpunan penyelesaian pertama 1. Yang kedua kita gunakan tanda negatif. Jadi
5x kurang 1 sama dengan negatif 4. 5x sama dengan min 4 ditambah 1. 5x sama dengan negatif 3, maka didapat x sama dengan negatif 3/5. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 3/5,1. Jadi jawaban yang benar yang tepat adalah bagian B. Nah, itu cara dengan menggunakan sifat dari nilai mutlak. Nah, jadi ada banyak metode yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan definisi dan menggunakan sifat dari nilai mutlak. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kondisinya sama. Kita harus selesaikan terlebih dahulu bentuk dari nilai mutlaknya. Di sini negatif 2. Nilai mutlak 3 dikurang 2x sama dengan negatif 6. Nah, di samping tanda nilai mutlak itu ada nilainya negatif 2, maka kita harus hilangkan dulu. Nah, gimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan membagi kedua ruas dengan negatif 2. Ini kita bagi negatif 2, ini juga negatif 2. Maka atau bentuk sederhananya adalah nilai mutlak 3 dikurang 2x sama dengan 3. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan sifat dari nilai mutlak. Maka kita rubah dari nilai mutlak 3 kurang 2x itu sama dengan akar dari 3 dikurang 2x dikuadratkan sama dengan 3. Kita akan menghilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi akar dari 3 dikurang 2x dikuadratkan sama dengan 3 pangkat 2. Nah, ruas kiri berarti akarnya hilang, maka sisanya adalah 3 dikurang 2x kuadrat sama dengan 9. Nah, sekarang ruas kiri memiliki tanda kuadrat, kita hilangkan, maka ruas kanan jadi akar. Jadi 3 dikurang 2x sama dengan akar 9. Berapa akar 9 plus minus 3? Jadi kemungkinan solusi untuk nilai x itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kita gunakan tanda plus, yang kedua tanda negatif. Maka tanda plus dulu kita gunakan. 3 dikurang 2x sama dengan plus 3. Min 2x sama dengan 3 dikurang 3. Maka min 2x sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi min 2 hasilnya 0. Maka didapat solusi yang pertama adalah X nya sama dengan 0. Nah, lanjut ke kemungkinan yang kedua, kita gunakan negatif. Jadi 3 dikurang 2x sama dengan negatif 3. Min 2x sama dengan min 3 dikurang 3. Min 2x sama dengan negatif 6, maka x sama dengan negatif 6 per negatif 2. Hasilnya adalah plus 3. Nah, maka solusi atau nilai x yang memenuhi dari himpunan penyelesaian negatif 2, nilai mutlak 3 dikurang 2x sama dengan negatif 6 itu adalah 0 dan 3. Jadi jawaban yang tepat pilihannya adalah bagian D. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor berikutnya ini kurang lebih seperti soal sebelumnya, yaitu kita harus menyederhanakan dulu bentuk atau dari sistem persamaan nilai mutlak linier satu variabelnya. Maka bentuk sederhananya adalah negatif 5 nilai mutlak x dikurang 7. Nah, plus 2 kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Jadi min 13 dikurang 2. Ke negatif 5 nilai mutlak x dikurang 7 sama dengan negatif 15. Nah, berikutnya kita bagi kedua ruas dengan negatif 5. Negatif 5 di ruas kanan juga negatif 5. Maka bentuk sederhananya adalah min 5 habis x dikurang 7 sama dengan
Negatif 15 dibagi negatif 5 jadi plus 3. Nah, karena bentuknya sudah bentuk paling sederhana dari persamaan nilai mutlak linier satu variabel, berikutnya kita bisa selesaikan dengan menggunakan definisi, boleh menggunakan sifat dari nilai mutlak juga boleh. Nah, kali ini kita akan menggunakan sifat dari nilai mutlak. Jadi kita rubah dulu, nilai mutlak X kurang 7 itu sama dengan akar dari X dikurang 7 dikuadratkan, sama dengan 3. Nah, untuk menghilangkan tanda akar maka kedua ruas dikuadratkan. Jadi ini kita kuadratkan, ini juga kuadratkan, maka sisanya adalah X dikurang 7 kuadrat sama dengan 9. Nah, berikutnya ruas kiri ada nilai kuadrat. Nah, caranya menghilangkan berarti ruas kanannya jadi akar. Jadi X kurang 7 sama dengan akar 9. Maka X dikurang 7 sama dengan plus minus 3. Nah, berikutnya kita akan gunakan dua kemungkinan. Yang pertama gunakan plus, yang kedua gunakan min untuk mencari solusi dari nilai X-nya. Maka untuk kemungkinan 1, X dikurang 7 sama dengan plus 3. Maka X sama dengan 3 ditambah 7. Maka X sama dengan 10. Kemungkinan kedua kita gunakan tanda negatif. X dikurang 7 sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan negatif 3 plus 7. Maka X sama dengan plus 4. Nah, min 7 ingat kalau dipindah jadi positif 7. Jadi solusinya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah E. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, di soal ini himpunan penyelesaian dari 3 dikali nilai mutlak X plus 2 dikurang 5 sama dengan nilai mutlak X plus 2 ditambah 7. Nah, di sini ada dua buah tanda nilai mutlak. Nah, kali ini kita hanya bisa menyelesaikan apabila bentuk soal seperti ini dengan menggunakan definisi. Jadi kalau kita menggunakan sifat maka dia prosesnya agak ribet. Maka dengan menggunakan sifat nilai mutlak itu hanya kondisi-kondisi soal-soal tertentu. Kalau ada dua buah tanda nilai mutlak seperti ini, maka alangkah lebih baiknya kita gunakan dengan menggunakan metode definisi nilai mutlak. Tapi sebelum itu kita sederhanakan terlebih dahulu bentuknya. Maka kita sederhanakan dulu kayak 3 dikali nilai mutlak X plus 2 dikurang 5 sama dengan nilai mutlak X plus 2 ditambah 7. Nah, negatif 5-nya kita pindah ruas saja ke kanan. Jadi 3 kali nilai mutlak X plus 2 sama dengan nilai mutlak X plus 2 ditambah 7 ditambah 5. Ketiga nilai mutlak X plus 2 sama dengan nilai mutlak X plus 2 tambah 12. Karena kebetulan nilai mutlak X plus 2 nya sama, itu bisa kita pindah ruaskan aja. Kecuali beda ya. Kalau beda tidak bisa kita sederhanakan. Ini nilai mutlak X plus 2 karena sama, kita kumpulin aja ke ruas kiri. Jadi 3 nilai mutlak X plus 2 dikurang nilai mutlak X plus 2 sama dengan 12. Nah, karena ini 3, ini X plus 2 nya diibaratkan seperti variabel A kalau kita misalkan. Jadi 3A dikurang A itu sama dengan 2A, berarti 2 nilai mutlak X plus 2 sama dengan 12. Nah,
Berikutnya kita bagi dua, kedua ruas kita bagi dua. Habis, maka sisanya adalah nilai mutlak X plus 2 sama dengan 6. Nah, kalau nilai mutlaknya X plus 2 nya beda, dia tidak bisa dikurangi, dia hanya untuk nilai mutlaknya sama aja. Kalau beda, maka kita gunakan metode penyelesaiannya dengan definisi. Kalau ini masih bisa kita gunakan dengan menggunakan sifat nilai mutlak, karena di sini bentuk sederhananya adalah nilai mutlak X plus 2 sama dengan 6. Jadi kita rubah ke bentuk atau ke sifat nilai mutlak, berarti X tambah 2 dikuadratkan sama dengan 6. Maka kedua ruasnya kita kuadratin aja, maka sisa akarnya hilang, jadi sisanya adalah X plus 2 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Sama dengan 36 atau 6 kuadrat, sama aja ya. Maka X plus 2 sama dengan akar 36. Maka X plus 2 sama dengan akar 36 itu adalah plus minus 6. Maka kemungkinan yang pertama kita gunakan tanda plus dulu. Jadi X plus 2 sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 plus 2 pindah jadi min 2. Maka X sama dengan 4. Kemudian berikutnya kita gunakan tanda negatif. X plus 2 sama dengan min 6, maka X sama dengan min 6 dikurang 2 plus pindah jadi min. Jadi X sama dengan min 8. Jadi jawabannya adalah min 8 dan 4. Nah, jadi jawabannya bagian A. Nah, itu dia 7 soal yang sudah kita bahas mengenai bentuk-bentuk variasi dari sistem atau persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, terima kasih telah menonton video ini, dan sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan info terbaru dari video dari channel Pitagoras. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.